Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Nah, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu materi gitu ya di kelas 11 SMA. Ya, jadi kalau kalian yang baru naik ke kelas 11 ya boleh menonton video ini agar bisa memahami materinya sehingga bisa mengerjakan soal-soal atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian di sekolah. Nah, apa itu materinya? Yaitu induksi matematika. Oke. Namun seperti biasa sebelum kita bahas seperti apa materinya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu channel Ardimatika agar lebih berkembang lagi dan kami tetap semangat untuk mengupdate konten-konten terbaru khususnya di bidang matematika untuk kalian semua. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya seperti apa. Oke, nah langsung saja kita bahas materinya seperti apa ya. Nah, mungkin kalian baru masuk kelas 11 baru mendengar istilah ini gitu. Apa sih itu induksi matematika gitu ya. Nah, induksi matematika itu adalah salah satu metode gitu yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran di dalam matematika. Nanti kalau kalian belajar matematika lebih lanjut, nanti akan ketemu namanya beberapa metode-metode pembuktian gitu. Setidaknya di dalam matematika itu ada 3 ya, ada 3 metode pembuktian. Yang pertama adalah metode pembuktian langsung, kemudian yang kedua metode pembuktian kontradiksi namanya, kemudian yang ketiga namanya induksi matematika yang akan kita bahas ini gitu ya. Nah, namun yang dua itu, yang metode pembuktian langsung dan kontradiksi tidak kita bahas ya, karena nanti itu akan kalian pelajari jika mempelajari matematika di tingkatan yang lebih lanjut. Nah, di video kali ini kita akan bahas metode yang ketiga tadi, yaitu metode induksi matematika. Oke. Namun sebelumnya mungkin kalian bertanya, gimana sih maksudnya pembuktian apa gitu kan? Nah, jadi di dalam matematika itu kita terbiasa gitu kan membuktikan apakah itu persamaan, apakah kebenaran-kebenaran tertentu gitu. Nah, sebagai contoh di sini bisa kalian lihat ya. Sebentar. Di sini ada contoh. Kita diminta untuk membuktikan ini. Ya, buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya. Ini maksudnya adalah yang ini maksudnya adalah angkanya berlanjut gitu ya. Jadi 4, 5, 6, 7 gitu dan seterusnya gitu sampai ke n. N itu entah berapa, bisa 100, 200, 1000 gitu atau bilangan besar sekalipun ya. Yang penting terbatas sampai di bilangan tertentu gitu. Nah, ini rumusnya ternyata begini. Maksudnya cara menghitung jumlahnya ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai ke n ini itu sama dengan ini. N dikali n tambah 1 per 2. Nah, ini misalnya kita disuruh membuktikan kebenaran ini. Apakah memang benar gitu kan. 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah n ini sama dengan n tambah 1 per 2. Nah, bagaimana dong caranya membuktikan? Ya, caranya membuktikan ya kita harus menunjukkan bahwa memang benar adanya ketika kita mengganti n dengan bilangan asli apapun gitu ya. Maksudnya ini khusus bilangan asli. Oke. Nah, contoh misalnya kalau n-nya sama dengan 1 ya kan. Kalau misalnya n-nya sama dengan 1 ya berarti sampai di sini aja kan, sampai di 1 aja. Berarti kalau begitu sama dengan 1. Apakah benar? Berarti 1 kalau misalnya kita ganti dengan ini ya, masukkan ke rumusnya, berarti n-nya ganti dengan 1 berarti 1 dikali 1 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini 2 saling bagi ya, jadinya sama dengan 1. Ya benar kan? Oke, berarti benar. Tapi belum tentu benar untuk semua n kan? Nah, coba kalau misalnya n-nya sama dengan 2. Ya, kalau misalnya n-nya sama dengan 2, ya berarti sampai di sini kan, berarti 1 tambah 2 gitu maksudnya. 1 tambah 2 sama dengan 3.
Nah, bagaimana kalau kita masukkan ke rumusnya, yaitu 2 dikali 2 tambah 1 per 2. Ini sama dengan berapa? Ini saling habis ya, jadinya 2 tambah 1, 3. Ya benar gitu kan. Apakah cukup untuk membuktikan semuanya? Belum. Jangan sampai nanti 3-nya nggak benar gitu kan. Coba kalau misalnya n sama dengan 3, ya berarti sampai di sini kan, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita masukkan ke rumusnya apakah benar? Ya berarti 3 dikali 3 tambah 1 dibagi 2. Ya, ini 4. 4 dibagi 3 tambah 1, 4 bagi 2, 3 kali 2, 6. Oke, benar ya. Nah, begitu seterusnya gitu kan. Begitu seterusnya kita harus periksa untuk semua bilangan n-nya. Nah, tentu kalau kita membuktikan dengan cara ini tidak efektif gitu kan. Kapan lo kita selesainya? Karena kalau misalnya kita ambil n-nya sama dengan 1000 sekalipun, ya kan? Berarti itu kan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 1000 masukkan di sini. Belum tentu n untuk n-nya 1001 jangan sampai salah gitu kan. Ya berarti cara membuktikan seperti ini tidaklah efektif. Nah, maka dari itu kita membutuhkan namanya metode. Nah, metode itu yang kita sebut metode induksi matematika. Bisa kalian pahami ya? Nah, jadi metode induksi matematika itu salah satu metode pembuktian yang valid gitu ya, yang baku, yang benar gitu secara matematika untuk membuktikan suatu formula dalam matematika. Nah, seperti apa gitu kan? Seperti apa induksi matematika itu? Yuk langsung saja kita masuk ke berikutnya ini. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuktian induksi matematika. Jadi pada umumnya itu ada 3 ya kan. Yang ini ada 3 ya. Ada 3 langkah gitu untuk membuktikan suatu formula menggunakan induksi matematika. Yang pertama, tunjukkan terlebih dahulu untuk n sama dengan 1 benar. Nah, ini sebenarnya boleh berubah ya, tergantung nanti mulainya dari mana gitu. Bisa dari 0, bisa dari 2 gitu. Tapi pada umumnya disebut mulai dari n sama dengan 1 benar. Kemudian yang kedua, asumsikan. Asumsikan itu artinya misalkan atau andaikan gitu. Andaikan bahwa persamaannya benar untuk n sama dengan k. Nah, nanti selanjutnya harus kita tunjukkan bahwa untuk k tambah 1 juga benar gitu. Mulai ada bayangan? Kalau misalnya belum dipahami, kita langsung aja lihat ke contoh ya. Jadi maksudnya untuk kita bisa membuktikan suatu formula dengan induksi matematika ya cukup menggunakan yang 3 ini saja. Maksudnya bekalnya kalian adalah 3 hal ini saja gitu ya. Nah, coba langsung aja ke contoh biar mudah dipahami ya. Nah, coba buktikan bahwa ini kita akan membuktikan yang tadi ya, yang sebelumnya itu tadi dengan cara induksi matematika. Nah, buktikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah n itu sama dengan ini. Oke, mulai langsung saja ya. Coba bentar. Nah, kita mulai. Bukti. Nah, pertama apa? Langkah pertama adalah tunjukkan bahwa n sama dengan 1 benar. Apakah ya gitu kan? Coba langkah pertama untuk n sama dengan 1 ya berarti sampai di sini kan tadi udah kita buktikan sebelumnya. Berarti hasilnya 1 ya kan? Nah, apakah ketika dimasukkan ke rumusnya benar? Coba ya berarti apakah sama dengan ini gitu. Sama dengan n-nya 1 ya kan, berarti 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. Ini sama dengan ini 1 tambah 1, 2 bagi 2 habis ya, jadinya sisanya kali 1 jadi 1. Oke, ternyata benar gitu kan, berarti benar. Nah, langkah pertama aman ya, kita lewati langkah pertama aman. Kemudian bagaimana dengan yang kedua? Asumsikan benar untuk n sama dengan k. Asumsikan benar untuk n sama dengan k. Ya, artinya apa? Artinya
kita ganti n-nya dengan k gitu. Terus itu kita anggap benar gitu ya. Ya artinya apa ya? Artinya gantilah n-nya dengan k ya, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya itu tambah n-nya kita ganti dengan k. Nah ini sama dengan k dikali k tambah 1 per 2. Nah ini benar, asumsinya ini benar gitu ya. Sekarang harus kita tunjukkan. Sekarang kita tunjukkan bahwa ini akan ditunjukkan gitu ya. Akan ditunjukkan untuk n sama dengan k tambah 1 yang ini, yang langkah ketiga ya. Itu memenuhi ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya, ini tambah k ya kan. Nah habisnya k kan k tambah 1 gitu kan ya, jadi tambah k tambah 1 ini harus memenuhi k n-nya yang di sini kita ganti dengan k tambah 1. Berarti jadinya apa? Jadinya yang n-nya kita ganti dengan k tambah 1 nih ya. Jadinya yang ini ya, yang ini jadinya berarti apa? K tambah 1 itu yang n yang ini ya kan. Kemudian n-nya lagi k tambah 1 yang ini. Oke. Ditambah 1 yang ini ya, tambah 1 per 2. Nah, kita harus tunjukkan bahwa yang ini harus sama dengan ini. Ketika kita berhasil menunjukkan itu, maka kita simpulkan bahwa terbukti persamaan ini seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba ya. Ini papannya saya bagi dua dulu. Nah, berarti tugas kita cukup adalah mengerjakan yang ruas kiri ini saja kan? Coba ini saya tulis ulang ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah k ditambah k tambah 1. Nah, yang ini coba perhatikan, kalau kalian perhatikan yang ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai k ini kan sama dengan ini kan. Nih, 1 ditambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah k. Itu kita asumsikan tadi bahwa yang ini benar. Ya berarti kalau begitu kita pakai dia gitu kan. Nah, ini kan sama dengan di mana ya? Di sini aja deh. Sama dengan yang ini. Yang ini kita ganti dengan ini gitu. Oke. Jadinya apa? Jadinya k dikali k tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, ini baru sampai sini nih, sampai sini kan, sampai sini. Oke, berarti tambah yang ini lagi. Nih, ditambah k ditambah 1 gitu ya. Nah, sekarang cukup tinggal samakan penyebutnya kan, berarti k dikali k tambah 1 per 2. Nah, ini bagaimana caranya? Berarti ditambah 2 kali k tambah 1 per 2 gitu, ya. Nah, ini sama dengan tinggal dijumlah nih, berarti k dikali k tambah 1 ya, ditambah nih 2 k tambah 1 dibagi 2. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama-sama ada k tambah 1-nya kan. Ya, berarti kalau begitu kita bisa keluarkan ya. Jadi k tambah 1 gitu kan. Agar menjadi k dikali k tambah 1 berarti dikali dengan k. Oke. Kemudian yang berikutnya agar menjadi 2 dikali k tambah 1 berarti dikalikan dengan 2 aja gitu kan. Itu dibagi dengan 2. Nah, sekarang apa? Nah, sekarang kan kita mau tunjukkan ini. Maksudnya hasil akhirnya kita maunya ini kan. Yang ini. Ya udah, ini mudah nih. Ini k tambah 1 ya. K tambah 1. Yang k tambah 2 ini kan bisa dibagi nih. K tambah 1 ditambah 1 ya kan. Dibagi dengan 2. Nah, ini sama dengan apa? Ini sudah kan? Sudah sama tuh. Atau gini deh. K tambah 1 dikali ini boleh gini, k tambah 1 ditambah 1 itu dibagi dengan 2 ya. Jadi udah ya, kita bisa kita sudah sampai di tujuannya kita, bahwa untuk n sama dengan k tambah 1 itu menghasilkan
K tambah 1 dikali K tambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Berarti kalau kita sudah sampai di situ, ya ini kita dapat simpulkan bahwa ini terbukti benar. Ini misalnya ditulis terbukti seperti itu. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya? Jadi kalau misalnya masih kurang paham, ya boleh ditonton berulang-ulang video ini agar paham. Ya intinya adalah ya 3 hal ini gitu kan. Yang pertama harus tunjukkan N sama dengan 1 benar, kemudian yang kedua asumsikan atau misalkan atau andaikan lah benar ketika N-nya sama dengan K. Kemudian yang ketiga, kalian harus tunjukkan bahwa untuk N-nya sama dengan K tambah 1 juga memenuhi gitu ya, juga benar gitu. Nah, contohnya tadi yang udah dibahas. Nah, jika masih juga belum paham, ya ditunggu video berikutnya. Nanti kita bahas lagi beberapa contoh pembuktian menggunakan metode induksi matematika. Oke? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai induksi matematika. Mudah-mudahan kalian yang baru belajar metode pembuktian matematika bisa memahami ya cara membuktikan suatu formula dalam matematika menggunakan induksi matematika. Nah, berikutnya kita akan coba lagi bahas ya beberapa contoh metode beberapa contoh pembuktian satu formula menggunakan induksi matematika. Oleh karenanya, agar tidak ketinggalan ya, jangan lupa di subscribe channel ini, kemudian dinyalakan loncengnya agar nanti ketika ada upload video terbaru kalian langsung mendapatkan pemberitahuannya. Jadi nggak ketinggalan. Oke? Semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya. Salam matematika.